Terima kasih. Semoga apapun yang diberikan ini adalah semoga bermanfaat. Jangan dilihat dari Alhamdulillah senang karena saya walaupun sudah bergerak materi memang perlu diupdate, ilmu perlu untuk tetap dikembangkan. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu CGP Angkatan 9 atas sharing ilmunya. Terima kasih. Ayo Angkatan 11. Terima kasih. Jadi urunan sekolah ibuan ya. Angkatan 11 Besti. Amin. Iya. Amin. Amin. Iya. Begitu ya Bapak Ibu, yang sudah saya sampaikan adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada keyakinan kelas dan yang terakhir adalah program-program guru penggerak yang mau kita laksanakan bersama supaya tetap menjadi guru penggerak. Salam guru penggerak. Menggerakkan. Ya. Tangan buat kita semua. Sekarang saya berikan waktu dan tempat untuk booming. HE ya. Oh iya, sebentar. HE jos. Nah, saya punya pantun. Nanti dijawab dengan cakep. Cakep apa cantik ya? Cantik aja, cantik aja. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke beras pagi. Cantik. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Bapak Ibu apa kabar? Masih semangat? Ini saya ditaruh belakang sendiri. Ya, jadinya sisa-sisa tenaganya. Tapi masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya di sini tidak untuk menggurui Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan 2 bulan ini. Jadi saya akan melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini kami akan berbagi praktik baik. Jadi tidak untuk menggurui, tetapi untuk menyampaikan apa yang sudah kita dapat, seperti itu. Nah, biar semangat, Bapak Ibu coba. Biasanya kalau dengar kata-kata bebek, biasanya gerakannya gimana? Bebek? Bebek seperti ini. Kalau ayam kan seperti ini ya. Iya. Ayam seperti ini, kalau bebek seperti ini. Terus kalau dengar kata-kata entok, nah, meko. Nah, ini serangannya Buddha biasanya. Coba kita berdiri semua biar semangat. Nah,
Tidak apa-apa. Ayo begini coba. Ayo Kanjeng Mami, ini bukan koordinator saya yang selalu mendukung saya. Ayo Bu, coba. Ayam, 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 entak, 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 bebek, bebek bertemu entak, entak bertemu ayam, ayam bebek, entak, entak kasih. Sudah bergoyang, terima kasih Bu. Oh nanti dobresnya di belakang. Oh minta dobres. Iya, doorpresnya nanti lagi tenang, masih banyak doorpres di sini. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Siang-siang masih fokus tulisannya posisi apa? Ayo coba posisi apa? Iya, jangan sampai meleset ya. Jangan sampai meleset. Sudah siang karena di sini ternyata ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, yang pertama itu ada posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini sebagai penghukum ini biasanya siapa ya? Siapa? Oh saya. Nah, seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik, biasanya seperti itu. Ciri-cirinya biasanya matanya melotot, terus tangannya sambil nunjuk seperti ini. Itulah ciri-ciri seorang penghukum. Nah, biasanya kata-kata yang keluar ini mas gini, kamu selalu salah. Nah itu selalu menyalahkan siswa atau murid. Kira-kira baik apa kurang baik Bapak Ibu? Kurang baik. Kalau penghukum itu kurang baik karena kalau murid kita hukum biasanya bagaimana hatinya? Sakit malu ya, sakit malu seperti itu. Jadi posisi kontrol sebagai seorang penghukum ini kurang baik untuk kita laksanakan. Yang kedua ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah murid. Pada posisi ini biasanya guru dan bersuara lembut tapi menyakitkan biasanya ya. Posisi merasa bersalah ini biasanya kata-kata yang keluar dari gurunya itu, ayolah, masa kamu gak kasihan sama mamamu, sama papamu kalau tahu kalian berbuat salah di sini, seperti itu. Nah, itu adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, di sini, di posisi ini, murid akan memiliki rasa rendah diri. Aduh, aku sudah mengecewakan orang tuaku, sudah mengecewakan ibuku, sudah mengecewakan bapak ibu guruku karena kesalahanku. Nah, itu biasanya dia merasa bersalah, merasa tak berguna lagi, seperti itu, membuat siswa kita menjadi rendah diri. Nah, ini juga belum pas jika kita melakukan posisi kontrol yang kedua ini. Nah, yang ketiga ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini biasanya kita care sama murid kita, ya, merasa jadi temannya, seperti itu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, biasanya kata-kata yang muncul dalam posisi kontrol guru sebagai teman ini biasanya kata-katanya, ayolah bantu ibu, gitu. Terus ya sudah, kali ini ibu atasi, sudah masuk sana. Nah, itu juga kurang baik ternyata. Kenapa? Karena murid akan merasa senang, itu nilai positifnya, care sama kita. Tapi biasanya kalau murid kita ajak berteman gitu, biasanya lama apa buatan Bu?
kita care, kita berusaha sebagai temannya, ternyata mereka ngelamak ke kita. Nah, itu adalah sisi negatifnya dari posisi kontrol sebagai teman. Dan murid pun bisa biasanya mengandalkan kita. Oh, enggak mau aku kalau enggak sama Pak Dika, seperti itu. Karena Pak Dika itu baik, jadi aku mintanya sama Pak Dika. Kalau Pak Dika enggak ada, nah ini yang jadi persoalan, seperti itu. Yang keempat, nah ini ada posisi kontrol. Posisi kontrol yang namanya pemantau. Nah, kalau pemantau itu apa? Memantau. Nah, pemantau itu memantau, melihat, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, biasanya yang keluar dari kata-kata si pemantau ini biasanya keluar, apa yang telah kamu lakukan? Nah, sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu terima? Nah, itu biasanya posisi kontrol sebagai pemantau situ. Nah, biasanya ciri-cirinya suaranya itu datar, tapi selalu mengingatkan pada peraturan yang ada. Ini juga belum baik dilaksanakan karena seorang pemantau ini tidak mencari solusi untuk siswa kita. Hanya yang dipikirannya hanya ada hukuman atau konsekuensi saja yang akan diterima siswa. Nah, ini posisi yang terakhir ini adalah sebagai seorang manajer. Nah, posisi sebagai seorang manajer. Sebagai manajer itu adalah membimbing. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempersilahkan siswa mencari solusi dari masalahnya tadi. Jadi kita tidak hanya menghukum, tapi kita bersama siswa mencari solusi, jalan keluar yang terbaik dari permasalahannya itu. Nah, posisi manajer ini biasanya mengajak siswa untuk berdiskusi atau berkolaborasi. Biasanya kata-kata yang muncul dari seorang manajer itu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi siswa itu diajak untuk, oh ini loh, saya harus begini. Jadi nilai itu akan muncul dari dalam dirinya, seperti itu. Nah, tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku siswa, nah melainkan kita membimbing untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembangkan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ciri-ciri dari posisi kontrol guru sebagai manajer ini adalah dia suaranya tulus gitu, lembut, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat dengan murid, merangkul murid, seperti itu. Biar murid itu tidak takut atas kesalahannya. Nah, di sini saya ada sebuah video yang mencontohkan bagaimana posisi guru sebagai, nah ini 5 kontrol, cek Pak. Bisa? Nah, di sini ada contoh 5 posisi kontrol guru. Sebentar, sinyalnya masih terkendala lagi. Masih semangat semua?
jos ternyata siang-siang. Ini sinyalnya yang lemah, ya. Next, aku agak tengah. Nah, di sini ada contoh. Ya, ini slide-nya masih terkendala sinyal. Nah, di sini ada sebuah video contoh konkret 5 posisi guru sebagai pemantau, sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer. Desa dikecilin, masih ada kendala teknis. Sabar ya Bapak Ibu, ini masih loading. Langsung lanjut buskin nih ya. Jam 10 ini jam berapa? Nanti buskin. Dan 6A. Aku cuma bisa bernyanyi. Iya, insya Allah. Itu makan. Itu makan. PKPU tanggal 6 aku. Kue untuk mana itu? Matematika 32 ini. Udah yang di atas. Yang di bawah siswa. Oh iya lah. Terus tukang dari OSIS. Nah, di sini ada posisi penghukum. Kita lihat videonya. Dulu aku PP. Sini kamu. Iya, saya ke situ. Nah, ini ada posisi Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. biasanya matanya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nah, ini juga membuat Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, 5. pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu adalah posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru
Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Meli merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga. Yaitu sebagai seorang teman dengan kasus yang masih sama. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya mau bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, di posisi teman ini membuat siswa itu tergantung sama satu orang guru saja. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang keempat ada seorang posisi kontrol sebagai pemantau atau pengamat, monitoring. Nah, masih dengan kasus yang sama. Nambah peserta masuk. Naren, Masuk ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di posisi pemantau ini siswa memang tahu konsekuensinya dan hukuman yang dia terima. Tapi yang tidak membuat nyaman siswa ini adalah hukuman yang dia terima. Nah, yang terakhir ini ada posisi kontrol manager. Dengan kasus yang masih sama. Pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira
lakukan? Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi. Nah, inilah posisi manajer. Nah, posisi manajer itu adalah posisi yang paling pas yang seharusnya kita lakukan. Seperti itu. Nah, kita usahakan menjadi manajer di dalam siswa itu tumbuh untuk mewujudkan budaya positifnya. Nah, tadi kita sudah tahu 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru itu sebagai salah satu cara untuk mewujudkan budaya positif yang akan menghasilkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, kita diusahakan untuk menjadi seorang manajer yang tidak sebagai penghukum atau teman atau teman atau sebagai pemantau. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira kita sebagai guru itu sebagai posisi kontrol yang bagaimana ya? Yang selama ini kita lakukan. Kira-kira sebagai apa? Seorang apa? Tadi ada 5 posisi kontrolnya. Kira-kira Bapak Ibu sebagai posisi kontrol yang mana? Yang 5 posisi kontrol, Bu? Manajer. Sudah melaksanakan, Bida? Sedikit melaksanakan. Kalau gue sih sebagai seorang apa? Yang depan? Slide depan? Ya. Nah, di sini ada 5. Gue sih kira-kira sudah melakukan posisi kontrol guru yang mana? Yang mana? Di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau kuning, teman. Kuning teman. Teman ya. Nah, tapi diusahakan untuk sekarang kita menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer. Teman saja itu kurang pas, karena kalau tidak ada kita terus tidak dianggap teman. Guru-guru yang lain itu takut nanti biasanya sama guru-guru yang lain. Next lagi, Bu. Nah, tadi kita sudah belajar 5 posisi kontrol. Nah, sekarang saya juga punya kuisis. Cek, Bu. Ya, kuisis. Sejauh mana pemahaman Bapak Ibu? Saya share di grup kepatihan. Kodenya Langsung link aja, Bun. Di kepatihan langsung diklik. Oh, udah masuk grup, Pak? Iya. Silakan bisa langsung diklik. belum dilihat sudah bilang nggak masuk kamu. Iya. Dilihat dulu, Pak. Dilihat dulu. Kadang Pak Oh, dikasih rasa saya sudah di masuk. kep saja, nggih. Kepsa bersatu. Nah, monggo bisa dicek. Di sini ada 10 kuis untuk menggali pemahaman Bapak Ibu. Kira-kira sebagai 5 posisi kontrol yang mana? Kodenya. Iya. Kode. Ini Minta kode. minta kode atas. Pakai kode. Nih, Tetap aja. 3136. Kene Bu. Bisa? Kene Bu. Nah, sudah bisa, Bu? Belum?
36 Boy. Kodenya kurang ke atas. Kodenya kurang ke atas, tapi bisa Bu. Nah, 863136. 863136. Ya, muncul. Oh, Pak Sodik sudah. Ada Bu Ida. Minta tolong ya, Bu. Nah, di sini ada door prize-nya juga. Monggo Bu bisa bergabung ke dalam. Masuk, Bu. Ya, monggo. Sudah berapa yang bergabung? Ada Pak Sodik, Bu Ida, dan Buning. Nah, monggo. Bu bergabung langsung klik kuisisnya. 863136. Sampai apa? Atasin Bu. Hah? Oh, disuruh masuk. Oh, 863136. disuruh ke pukul waktu jam 10:15 itu. Enggak punya terus. Sebentar ya. Iya. Monggo. Sudah? Kita mulai nggih? Endang mau Belum. Endang mau gabung. Iya, monggo yang mau gabung. Insyaallah. Udah lihat dia dikasih waktu sudah. Yuk. Kamu lagi. Udah Mama, sudah cukup. Bisa. Bisa dimulai? Oh, baru berenam. Sebentar. Just dulu. Endang, Lesti, Dahlia. Pasti. Dahlia ini siapa Dahlia? Dahlia ini ada Bu koordinator saya. Bunga Dahlia. Hati namanya. Bungaku Dahlia. Iya. Ada Bu Endang, ada Buning, Bu Esti. Monggo yang mau bergabung. Bu Roro mana ini? Kok belum ada? Penonton aja wes. Hah? Penonton Bu Ani. Waduh, jadi penonton. Dan dapat door prize ini nanti, Bun. Spesial surprise. Spesial. Iya. Bisa dimulai, Bu? Ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Panjang ya? Nah, itu kata-kata. Kira-kira sebagai seorang apa? Kita dapat silakan.
Sudah? Siapa yang sudah selesai mengerjakannya? Nggak bisa, terputus ya Bu? Oh, terkendala sinyal. Ya, sebentar. Nah, oh ternyata Bu Esti, tepuk tangan untuk Bu Esti. Bu Esti ini tergiat loh. Dari tadi banyak mendapatkan door prize. Ayo Bu Esti maju ke depan. Dan Pak Dika, door prize-nya ada 2 sekarang. Bun, minta foto Bun. Salah telu aku. Iya, yang kedua. Wes kan ya? Yang kedua ada Pak Dika. Pak Dika silakan maju ke depan. Nah ini ada door prize-nya. Nah, monggo. Oh tebel ini. Monggo. Nah, selamat. Tuh, ternyata pemahaman ibu-ibu ini sungguh luar biasa. Yo. Next. Yo. Nah, disini ya, silakan. Aku ono sik turun ya. Selain kita tahu kebutuhan manusia tadi, ada kebutuhan manusia yang sudah dijelaskan oleh Bu Seti, dijelaskan oleh Bu Mami, dan dijelaskan juga oleh Bu Lili. Nah, kebutuhan murid kita harus menerapkan yang namanya ada segitiga restitusi. Nah, ini adalah puncak atau akhir dari materi yang akan kita sampaikan. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan syarat bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya kembali. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Mungkin sudah familiar semua dengan segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Nah, ini yang pertama. Itu adalah menstabilkan identitas. Ini adalah cara kita untuk menangani murid yang bermasalah atau masalah murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ada lagi kata-katanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya, Bu Guru juga pernah melakukannya. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ini untuk membantu anak yang merasa gagal karena berbuat salah tadi menjadi positif terhadap dirinya. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang miring ke atas. Itu adalah validasi tindakan salah. Biasanya itu kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, di situ kita menggali validasi tindakan yang salah. Kita cari tahu kenapa siswa itu tadi melakukan hal seperti itu. Nah, itu membawa murid mengenai kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Jadi kita maksudnya kita untuk memenuhi kebutuhan yang kurang dari murid itu dengan validasi tindakan yang salah. Biasanya dengan kata-kata seperti itu, kami pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan
kelas. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru itu menanyakan apa yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati, jadi mengingatkan kembali. Seperti itu. Ciri-cirinya segitiga restitusi, Bun. Setelah nomor 44. Nah, ciri-ciri segitiga restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahannya, namun untuk belajar dari kesalahannya tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara siswa dan guru. Yang ketiga, adanya tawaran bukan paksaan, jadi kita saling berinteraksi. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, menggali. Nah, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi. Makanya tadi ada validasi tindakan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi bukan hukuman lagi. Yang kesembilan yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini murid tidak merasa bersalah. Kita mencari solusi bersama. Nah, next. Di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Sebelumnya kami sudah membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, ini penerapan budaya positif tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang videonya Nizam. Di sini ada klik. Nah, di sini saya sedang menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini ada siswa saya Nizam kelas 1 yang terlambat masuk ke dalam kelas. Tetapi saya tidak langsung memanggilnya. Ketika dia datang, saya akan mempersilahkan dia duduk dan saya tidak langsung menghukumnya di depan teman-temannya. Tapi setelah istirahat baru saya memanggil. Nah, saya terapkan ini segitiga restitusinya. Aku kalau berangkatnya maksudnya pukul 5 pagi, tapi Mas Nizam berangkatnya pukul 7. Nah, setiap orang itu pasti punya kesalahan, Mas Nizam. Kamu kan Bu Ani dulu juga gitu, Bu Ani juga. Nah, di sini saya seolah-olah sama Mas Nizam. Tentunya Mas Nizam tadi punya alasan kenapa Mas Nizam datangnya terlambat. Kenapa Mas Nizam? Kenapa? Karena Mas Nizam main HP di rumah tidur jam 10. Oh, karena main HP tidurnya jam 10, bangunnya jam berapa? Siang. Bangunnya kesiangan, jadinya Mas Nizam cepat. Ternyata sampai sini juga masih terlambat juga. Tadi sudah jam berapa? Nanti kamu bisa terlambat juga. Mas Nizam kan tahu Mas Nizam punya sebuah kesempatan kelas kemarin yang kita bikin bareng-bareng sama teman. Nah, ini kira-kira Mas Nizam ada kesepakatan kelas yang mana? Kemarin ada yang disebut bersinar, terus di sini waktu. Nah, berarti Mas Nizam melanggar kesepakatan kelas ya? Betul sekali, ya betul. Bu Ari di sini tidak akan menghadapi Mas Nizam, tapi kita bareng-bareng cari solusi biar Mas Nizam itu tidak terlambat lagi. Ya, kira-kira bagaimana Mas Nizam biar Mas Nizam tidak terlambat lagi, tidak telat ke sekolahnya. Tidur jam 9. Terus tidurnya tepat waktu. Terus apa lagi kira-kira? Bangunnya lebih awal ya, bangunnya lebih awal. Jadi tidur jam 9 itu harus. Nah, di sini kami
di sini kalau kita sudah paham adanya segitiga restitusi, itu akan membuat kita lebih nyaman dan akan membuat hubungan kita lebih baik dengan murid kita. Nah, itu membuat kita jauh lebih tenang dan pastinya kesehatan mental kita juga lebih bagus. Kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu menghukum, tetapi siswa itu menemukan jawaban, ya, menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu. Next, Bun. Selanjutnya, nah, segitiga restitusi ini sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini salah satunya untuk membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak singkat. Nah, ini harus berproses terus. Selain itu, proses ini membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan sekolah, yaitu Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan siswa. Tanpa adanya kolaborasi, semua ini tidak akan bisa terwujud dengan baik. Nah, dari pemaparan kita tadi, kami berempat mempunyai sebuah visi atau sebuah program yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili. Tadi adalah program tentang sholat duhur, dan saya juga mempunyai sebuah program tadi namanya program Asa Asi. Ada sampah ambil agar sekolah bersih. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini juga memerlukan kolaborasi antara guru, penjaga sekolah, kebersihan sekolah, murid, dan kepala sekolah tentunya, seperti itu. Bu, monggo. Nah, untuk menutup presentasi kami yang dari pagi sampai sekarang mungkin lelah. Ya, coba. Hai. Jos, masih jos, terima kasih. Nah, kita merefleksikan dulu apa yang sudah kita dapat dari pagi tadi hingga siang ini. Siapa yang bisa, yang mau merefleksikan? Nah, Bu Fadila, saya minta refleksinya yang didapatkan hari ini. Kira-kira dari pagi tadi sampai siang ini apa yang sudah didapatkan? Mungkin sudah lelah semua ya, karena di sini kami ada 4 CGP, jadi kita barengkan. Monggo Bu Fadila merefleksikan apa yang sudah didapatkan. Iya, nanti pasti dapat progres. Iya. Monggo Bu Fadila merefleksikan apa yang sudah didapatkan. Terima kasih kepada teman-teman guru penggerak yang sudah hari ini menyampaikan materi. Dengan penyampaian panjenengan semua, kita akhirnya mengetahui makna dari disiplin positif, kebajikan secara universal. Karena semua itu harus dimiliki oleh siswa-siswa kita. Di sini kami juga memahami posisi kontrol guru dan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang dihadapi para siswa. Para guru penggerak juga menyampaikan aksi nyata budaya positif yang sesuai dengan misi dari keempat guru penggerak sekolah kita. Terima kasih guru penggerak untuk ilmunya hari ini. Semoga berkah. Ini dopresnya. Beri tepuk tangan Bu Fadila. Terima kasih Bu Fadila untuk refleksinya hari ini. Ada yang mau menambahkan refleksinya? Monggo. Bunur, ini yang belum dapat. Iya, ini semuanya sudah dapat. Bunur refleksikan, sedikit saja. Ya, pas nanti semuanya dapat di sini.
pagi sampai siang hari ini. Ya, monggo maju Bu Nur. Mungkin masih hafal. Lupa ya. Coba. Hai hai. Jos, yang penting masih jos siang-siang. Apapun refleksinya. Terima kasih memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan merefleksikan untuk kegiatan Ibu Guru CVP Angkatan 9 dari pagi sampai siang ini. Sangat mencerahkan mungkin untuk diri saya sendiri, juga pada Bapak Ibu Guru semuanya, karena mengingatkan kembali apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pendidik. Jadi kita ini sebagai pendidik itu harus menuntun, membimbing ke arah yang lebih baik. Jadi anak-anak ini belajar dari yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi yang tidak baik menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian tadi juga saya terima tentang bagaimana menghadapi anak-anak ketika mereka tidak misalnya terlambat seperti itu. Jadi tidak disiplin istilahnya. Jadi kita posisikan kita sebagai manajer. Bagaimana kita menuntun anak itu, kemudian anak itu tidak merasa dihakimi, istilahnya seperti itu. Jadi dengan kita menuntun, dia akan timbul dari dirinya sendiri untuk berbuat disiplin tanpa harus kita dorong-dorong untuk lebih disiplin, seperti itu. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih juga, sudah banyak sekali dari Bapak Ibu Guru apresiasinya kepada narasumber di sini. Terima kasih Bu Ani dan Bapak Ibu, ibu-ibu semua, keempat ibu ya, tetap semangat dalam berkarya, jangan lelah untuk selalu memberikan semangat kepada kami semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, dopresnya ketinggalan. Sama-sama. Nah, itulah refleksi-refleksi yang sudah kita dapatkan. Nah, karena kita juga ingin jauh lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Nah, sebelum menutup presentasi ini, saya ada sebuah pantun lagi. Dijawab cakep. Coba olahraga sehatkan badan. Cakep. Jangan pilih yang berbahaya. Guru bergerak memberi tauladan. Murid disiplin berbudaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Bu Ani, Bu Septi dan Bu Lili atas pemaparan diseminasi pada pagi sampai siang hari ini. Bapak Ibu Guru Kepsa yang kami hormati, kami aturkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kami mohon support dan dukungan panjenengan atas visi-visi dari guru penggerak kami. Kami mengaturkan mohon maaf jika selama diseminasi kami ada kesalahan, ada salah tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo foto-foto Bu.
lagi. 1, 2, 3. Kayak bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Habis. Kita ganti ruangan. Kita geser ke bawah ya guys. Buat pipis. Air. Berarti ayo geser ke bawah. Itu acara intinya sekolahan guys. Saya Kiki. Ada semua, terima kasih ya. Iya. Kita tuh menampung ini. Tutupnya mana? Tapi sesuainya aku gak kebagian. Sampai kamu ini loh, gak lewat jadi aku gak usah terus sabun. Pulang orang guys. Gak ada tutupnya. Kasih. Gak pakai tas. Ya apa itu sih kayaknya yang biji? Nah, jadi jalan mana nggak usah bikin emang Catherine. Karena di ampas mana dari